Halo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini aku tuh lagi mau wawancara ngobrol-ngobrol bareng sama temen aku yang sebetulnya kita tuh harusnya udah kenal lama banget. Ada ya orang satu kampus tapi gak pernah ketemu. Begitu ketemu ternyata ditarik lagi ke belakang. Oke, jadi sekarang kalau gitu kita undang aja langsung ngobrol-ngobrol barengnya bersama Calvin. Silahkan masuk, Calvin. Harusnya pakai masker ya, tapi karena kita lagi ngobrol-ngobrol jadi aku lepas. Halo Calvin, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, basa-basi. Aku pakai beasiswa KGS, Calvin ini pakai beasiswa kampus. Dan kita nanti lihatlah seberapa besar perbedaan antara beasiswa KGSP dan beasiswa kampus. Oke, Calvin, kita mulai dulu lah pertanyaan pertama. Calvin, kesini bisa dijelasin beasiswanya apa? Saya datang ke sini statusnya bapak rumah tangga. Jadi sebenarnya istri saya yang duluan. Istri saya ambil program doktoral di sini, juga pakai beasiswa kampus. Nanti kita ngobrol ya beasiswanya ada apa aja. 1 semester full jadi bapak rumah tangga penuh. Akhirnya saya daftar jadi mahasiswa di SMU karena anak saya harus sekolah. Jadi anak saya cuma boleh masuk TK kalau bapak ibunya punya aktivitas. Oh gitu. Jadi tapi pilihannya kan kerja atau kuliah. Saya nggak bisa kerja karena bahasa Korea saya masih blow on. Jadi pilihannya cuma kuliah. Jadi sebenarnya saya kuliah lagi supaya anak saya bisa sekolah. Jadi tujuannya mulia ya? Sebenarnya bukan saya yang ingin sekolah. Jadi itu mungkin statusnya beda dan mungkin bisa jadi masukan kalau ada yang punya situasi kayak saya gitu ya, mau istri atau suaminya yang nemenin pasangannya buat sekolah gitu. Jadi ikut kuliah di Korea itu sangat memungkinkan karena beasiswanya ada banyak gitu ya. Itu dulu kali ya. Saya kuliah di SMU, fakultasnya namanya Graduate School of International Studies. Jadi itu tidak murni hubungan internasional sih ya, itu interdisipliner. Dalamnya politik, ekonomi dan lain-lain. Isinya juga lebih banyak orang asingnya. Iya, sudah pasti. Karena itu fokusnya di Asia Timur dan di Korea fokus studinya. Jadi sekarang saya di situ baru beres semester 1 mau masuk semester 2. Oke, berarti sudah 1 semester di GSIS. Bisa diceritakan nggak di sana itu sesuai ekspektasi dan atau justru tidak sesuai ekspektasi belajar? Jadi lucunya dulu istri saya S2-nya di alma mater saya ini sekarang. Jadi saya kemakan omongan sendiri dulu. Saya tidak mau kuliah di tempat yang sama dengan dirimu gitu ya. Ternyata saya sekarang kuliah di tempat yang sama seperti istri saya di jurusan yang sama juga. Kedengarannya sedih banget. Jadi kemakan karma sebenarnya. Ekspektasinya saya dulu S1-nya ilmu politik di UI, satu alma mater kan sama Anita, cuma beda fakultas. Sekarang cenderung lebih HI ya studinya. Ekspektasinya ya karena pindah jurusan dalam tanda kutip banyak hal baru lah ya buat saya. Terus spesialisasinya karena di Korea cukup kuat sih untuk studi kawasan. Jadi studi kawasannya memang fokus ke Asia Timur Laut ya. Karena ada Asia Tenggara, ada Southeast Asia, ada Northeast Asia. Fokusnya di Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Taiwan kalau studinya di GSIS SMU. Jadi GSIS ini sebenarnya kayaknya programnya banyak ya, hampir di semua kampus besar Korea dia punya fakultas namanya GSIS. Karena di GSIS itu salah satu cara buat ngerekrut banyak mahasiswa asing kan, karena kampus-kampus juga butuh perspektif dari mahasiswa asing gitu. Jadi so far so good sih kalau soal silabus dan lain-lain sih. Buat saya banyak hal baru, jadi nggak banyak yang ulang dari S1, jadi banyak hal baru so far oke ya. Di GSIS itu kan konsentrasinya ada 4 ya. Pertama international commerce, itu lebih ekonomi heavy, jadi buat teman-teman yang lulusan bisnis atau fakultas ekonomi kayaknya bisa masuk ke sana. Jadi banyak ngomongin bisnis internasional bla 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 lah ya. Yang kedua ada International Cooperation, itu jurusan saya. Ini lebih HI dalam arti lebih politiknya lebih kuat. Studi politiknya lebih kuat. Lalu selanjutnya ada Area Studies studi kawasan. Nanti kalau masuk situ milih tuh mau fokus kawasan Asia Timur, Afrika, Eropa. Jadi itu dibagi-bagi nanti sesuai minatnya gitu. Cuma yang kuatnya tentu Asia Timur ya, karena kita lagi di Korea gitu. Terakhir, nah yang 3 tadi itu
hampir semuanya udah bahasa Inggris. Semuanya diajarin bahasa Inggris. Nah, jurusan yang terakhir itu Korea Studies. Nah, kalau Korea Studies ini masuk situ harus sudah bisa bahasa Korea. Oke, kalau gitu langsung sekarang ke beasiswanya. Beasiswanya apa? Dulu waktu daftar gimana prosesnya? Terus apakah harus pakai recommendation letter dari profesor sini atau boleh pakai recommendation letter dari orang Indonesia? Maksudnya dosen waktu di gitu. Daftar di sini kan saya posisinya daftar sekolah waktu udah di sini ya, jadi nggak dari Indonesia. Gitu. Beasiswa kampus di SNU tuh ada banyak. Kampus tuh berarti dananya disediainya sama SNU. Saya nulis juga di Indonesia Mengglobal, sekalian promosi ya, nanti kalau dikirim linknya. Boleh. Jadi pertama ada Presidential Scholarship, itu beasiswa istri saya itu khusus buat yang S3. Itu nominalnya paling besar, 2 tahun ditanggung, tiket pulang pergi dan lain-lain. Nah, itu kayak beasiswanya paling besar dan paling lengkap gitu. Yang kedua ada yang Global Scholarship. Kalau ini beasiswanya beasiswa sebagian atau partial scholarship. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama cuma dibiayain SPP-nya doang. Yang kedua dibiayain biaya hidupnya doang. Yang ketiga cuma dibiayain les bahasa Koreanya aja. Oke. Dan ini sifatnya perpanjangan tiap semester. Jadi saat pertama daftar aplikasinya, kalau dapat semester 1, terus mau lanjut lagi semester 2 dia harus daftar lagi dengan syarat IPK, terus kehadiran, karena kalau yang beasiswa gini nggak boleh absen kelas. Nah, yang terakhir yang saya dapat itu namanya GSFS. Kepanjangannya gelis ya, Graduate Scholarship for Excellent Foreign Student. Emang Lu tahu dari mana gue excellent gitu kan? Karena tesnya kan, tes seleksinya nggak seleksi tertulis ya, cuma seleksi CV dan lain-lain gitu. Saya tertolong mungkin karena saya punya pengalaman kerja cukup panjang, jadi dari situ portofolio banyak, dan dulu skripsi juga diterbitin jadi buku waktu di UI, jadi secara akademik nggak kelihatan terlalu ketinggalan ya, meskipun saya dulu wartawan kan, bukan orang kampus. TP-nya ditanggung 4 semester, cuman uang sakunya hanya 1 tahun. Dan itu pun nggak terlalu besar sih, nggak terlalu besar. Beasiswa saya itu di SFS, ya saya harus sebut hanya ya 500.000. Jadi sebenarnya beasiswa saya habis untuk bayar anak saya sekolah. Sebenarnya ya istilahnya sebulan teman-teman butuh duit 15 juta rupiah lah ya buat hidup kan. Jadi hidup saya udah ditanggung 7,5 juta, sisanya cari sendiri. Jadi ya, dan nggak terlalu mahal kan kalau dibandingin sama misalnya di negara Eropa atau Amerika Utara, jauh lah. Di sini sangat murah, apalagi kalau hidupnya bisa cari kerja paruh waktu kalau ada kesempatan buat hedon lah ya. Ongkos kenakalan itu masih bisa gitu. Apalagi lagi corona, jadi enak juga biaya SPP-nya lagi lebih. Jadi boleh pindah dari GSFS ke? Bukan pindah, tambah. Oh, jadi cuma nanti itu jadi pertimbangan, kan lu udah dapat beasiswa yang lain, kasih buat yang lain dong. Cuma tiap kemungkinan ada, asal IPK lu bagus dan tingkat kehadiran bagus ya. Syaratannya daftar bareng sama aplikasi, jadi nggak ada wawancara tambahan dan lain-lain. Rekomendasi diminta 2, cuma dia nggak perlu rekomendasi dari profesor yang di sini. Jadi cukup profesor, bahkan saya bukan profesor ya, dulu pembimbing skripsi. Jadi kan enak ya kalau rekomendasi bukan kita yang nulis, terus kan ada juga rekomendasi yang kita nulis sendiri, terus profesor kita tinggal tanda tangan dan setuju dengan isinya. Saya juga mau pembimbing skripsi, jadi lebih personal. Satu lagi dari atasan di kantor. Itu teman-teman kalau misalnya mau daftar, jadi nggak melulu harus dapet profesor sini gitu. Ada nggak kalau di GSFS persyaratan harus lulus jurnal berapa, harus submit paper gitu-gitu nggak ada ya? IPK cuma 3 minimal. Cuma nggak boleh absen. Jadi kalau absen nanti bakal ketahuan sama kantor internasionalnya SNU. Karena setelah saya di SNU, ya tadi yang kita ngobrol sebelum ini direkam, kata istri saya juga, kalau di Korea dan apalagi di SNU, lu nggak boleh absen kelas kecuali lu opname. Jadi profesor bakal lihat banget gitu. Siapa yang absen, terus absennya lu izin dulu nggak ada kabar, sekedar males atau capek, itu jadi pertimbangan nilai akhir juga. Oke, terakhir jadi banyak yang nonton sistemku di situ. Itu banyak yang nonton, pasti pusingnya adalah di 3 poin. Menulis, sama-sama menulis. Pertama, menulis personal statement. Kedua, menulis study plan. 3, menuliskan profesor recommendation letter. Jadi banyak kasus yang kita bikin draftnya dulu, profesor baca, oke, tanda tangan. Nah, ada tips nggak untuk menulis itu? Ya ini sedikit bragging ya, sedikit sombong gitu. Saya orang sombong makanya excellent.
Kan dia dapat beasiswa excellent. Saya juga nyari sekolah udah dari lama gitu. Jadi sebenarnya dulu waktu sebelum nikah saya sama istri sama-sama dapat sekolah. Istri dapat ke SNU kan, saya dapat di India. Akhirnya saya mutusin kerja. Dari kerja itu 7 tahun, saya punya berapa ya? Saya punya 9 LOE. Wah, dari semua benua. Dari semua pendaftaran itu, saya selalu menggunakan personal statement yang sama, study plan yang sama. Oke, jadi istilahnya study plan dan personal statement itu sukses lah ya? Sebenarnya bukan suksesnya, tapi konsisten. Oke. Jadi lu nggak berubah di kampus ini, lu kuliah ini, ini. Semua gitu. jurusannya Jadi sama. bukan lu nggak nyari sekolah karena sekedar pengen diterima sekolah. Okay. Cuma lu tahu apa yang pengen lu mau dipelajari dan apa tujuannya gitu ya. Minat saya dan konsentrasi riset saya kan soal migrasi ya, jadi orang pindah. Buat saya di Indonesia harusnya kedepannya bakal makin rame nih, karena kita ya keluar punya TKI, diasporanya mulai ngumpul, mulai berhimpun, makin banyak orang Indonesia kerja di luar negeri. Gitu. Jadi saya fokus di sana. S1 juga skripsi soal TKI yang ke Malaysia, kebijakan Indonesia soal TKI ke Malaysia. S2 kayaknya TKI ke Korea, kebijakannya kan beda ya, ke Malaysia sama ke Asia Timur kan beda. Dan itu yang ada di study plan dari awal. Jadi konsisten terus soal itu, nggak berubah, nggak berubah. Paling dirubah kontekstualisasinya aja gitu. Jadi saya pengen belajar soal ini ke Korea dan lain-lain. Future plan juga sama, hampir nggak ada yang berubah. Minatnya tetap di situ, gitu. Sampai mati, gue pengen dikenal jadi salah satu ahli migrasi. Academically ya, dalam bidang akademik. Pengennya punya ngasih kontribusi di situ. Karena kan kalau di Korea sangat akademik banget ya. Betul. Jadi lu ditanya academically speaking, lu minatnya di apa, mau nulis soal apa, dan itu mungkin teman-teman yang harus pikirin itu ya. Ini kata kasar banget sih ya soal munafik dan hipokrit itu. Kuliah di luar negeri mah seneng ya, tadi kita ngobrol ya, iya, udah pasti senang, udah pasti, cuma lebih baik mikirin pahitnya. Betul, pahit kan? Banget. Pertanyaan yang sering ditanyain tuh, Kak, saya S1-nya ini nih, S2 baiknya kuliah apa ya? Iya benar. Nah itu sesuatu yang nggak bisa dijawab sama orang lain sebenarnya. Betul. Atau Kak, kampus mana yang punya peluang besar untuk terpilih? Banyak juga kok kampus di Korea yang nggak sebagus kampus di Indonesia. Betul. S1-nya ini mau ganti jurusan ini, kira-kira bisa nggak ya? Ya itu tergantung kalian. Kalau kalian memang minatnya di situ dan mau jadi sesuatu di bidang itu ya nggak masalah. Tergantung di teman-teman sih ya, soal kapasitas dan lain-lain, dan itu harus rekam jejaknya kan kelihatan ya. Betul. Ngapain aja dulu waktu S1 gitu. Betul. Akademik ya dari IPK, dari tugas akhir dan lain-lain. Jadi banget gitu kultur pendidikannya. Berarti yang masih kuliah IPK jadi satu hal. Saya nggak cum laude, IPK saya cuma 3,27, lulus juga 5 tahun. Cuma yang menolong ya tadi skripsi saya cukup sungguh-sungguh lah, makanya bisa diterbitin dulu jadi buku, dan itu nolong ya, karena ya orang sini sangat menghargai publikasi gitu. Jadi saat lu masih S1 dibilang masih hijau soal riset tapi udah punya publikasi, itu dihargain banget di sini. Itu satu hal. Kedua ya harus rajin punya aktivisme sih dalam hal apapun ya. Ini buat nguatin CV aja. Kalau sebelum berangkat ke sini memilih kerja itu lebih bagus. Karena ada pengalaman, jadi udah ketahuan kerjanya di bidang apa. Tentu bisa dipilih sih ya, kalau kerjanya ternyata nggak linear sama lulus, bisa ditulis, bisa nggak. Meskipun nanti tetap ditanyain gitu, habis lulus kemarin ngapain aja. Sisanya bahasa Korea sangat membantu untuk setidaknya hidup sehari-hari ya. Kalau nggak dipakai di kuliah kayak di saya, seenggaknya saya ke pasar aja masih nervous buat beli sayur. Jadi kalau beli ayam, kalau udah nanya sekali dia nanya balik, saya bisa ngomong agak sumir. Terima kasih banyak Kak Alvin saran-sarannya. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu juga rekam jejak atau hasil karya Kak Alvin, nanti aku juga kasih informasi. Tadi kan beliau juga cerita sebagai anggota Indonesia Mengglobal. Nanti kalian juga bisa cek hasil karya beliau, kalian juga bisa follow Instagramnya. Dan kalau kalian misalnya masih pengen tahu, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.